Sahabat Tani, kembali lagi bersama saya di channel Jejak Sahabat Tani. Pada video kali ini, saya diberikan kesempatan berkunjung ke salah satu petani cabai yang ada di daerah transmigrasi dengan program perkebunan sawit rakyat. Dengan keterbatasan lahan, beliau pada akhirnya menebang pohon sawit yang ada di pekarangan untuk digunakan dalam budidaya cabai. Melalui tangan dingin dan kegigihan beliau, sehingga mampu menyediakan cabai segar untuk kebutuhan warga sekitar. Seperti apa cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Kali ini saya sudah bersama Mas Mamin, salah satu petani yang ada di daerah Kuamangkuning. Dan beliau salah satu pelopor ya untuk di bidang budidaya tanaman cabai di Pelepah Ilir. Apa saya bilang pelopor? Karena Tran di Kuamangkuning itu adalah wilayah dengan potensi yang selama ini di up itu adalah sawit ya. Karena program pemerintah saat itu trustnya adalah trust migas sawit. Tapi hari ini udah hamparan tanaman cabai, lokasinya di antara tanaman sawit, jadi dikelilingi oleh tanaman sawit. Ini adalah luar biasa karena ternyata ada potensi tersembunyi di balik tanaman sawit, dan ini menjadi inspirasi kita semua. Nah, sahabat tani, kita akan gali dan bercerita dengan Mas Mamin langsung terkait dengan prospek budidaya cabai yang ada di Kuamangkuning khususnya. Baik Mas, mungkin boleh kenalan dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Mamin, biasa dipanggil Mas Mamin. Mungkin wilayah Jambi khususnya sudah kenal dengan saya. Alamat saya Jalan Merak, Desa Tirtamulya, Kuamangkuning, Unit 7, Kecamatan Pelepah Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Saat ini saya sedang menanam tanaman cabai, mungkin yang kesekian kalinya barangkali ya, karena udah lama. Sudah berapa tahun Mas mulai ada tanaman cabai di sini lah? Kalau saya hitung kurang lebih berapa tahun ya, masalahnya 2005, tahun 2005 saya sudah terjun ke petani cabai sampai saat ini. Sampai saat ini. Kira-kira berapa tahun Mas kira-kira? 2005 ini udah 2024 ya? 19 tahun. Ada ya. Udah kurang lebih 19 tahun. 19 tahun ya. 19 tahun saya bergelut di bidang cabai. Ya seling 1 kali 2 kali lah tanaman sayur mayur karena untuk rotasi tanaman cabai. Selain itu setiap tahun saya pasti tanam cabai Mas. Iya. Nah Mas, untuk cabai sendiri, untuk potensi pasarnya ya di pasar Kuamangkuning, dari segi penjualannya seperti apa Mas? Wah, kalau pasar Kuamangkuning saya rasa masih peluang besar Mas ini. Masalahnya apa? Sebesar ini Kuamangkuning, itu yang petani cabai itu bisa dihitung dengan jari Mas. Betul. Kuamangkuning ada berapa unit nih Mas? Nah, 20 unit ditambah dusun-dusun, anggaplah kalau Kecamatan Pelepah Ilir ini 17 desa. Nah, 17 desa 17 desa, setiap desa belum tentu ada yang tanam cabai. Betul. Nah, Kuamangkuning 7 ini sekitar 3-4 orang, bayangkan. Kebutuhan cabai, semua orang pasti mengkonsumsi cabai. Pasti. Nah, ini peluang besar Mas. Apalagi ya misalkan tuh tiap dapur pasti ada cabai Mas, pasti ya kalau butuh kita cabai. cek. Nah, ini inspirasi saya. Pokoknya saya bisa nggak bisa tiap tahun, setiap rotasi habis selang berapa bulan pasti tanam cabai lagi. Itu tengkulak yang datang jemput ke sini atau sampai yang harus antar ke pasar Mas? Saya nggak perlu ke pasar SPA Mas. Lapak-lapak pedagang khususnya Tirtamulya Unit 7 ini langsung telepon, Mas saya minta kewalahan saya kurang Mas. Betul yakin. Biasa. Jadi kalau hamparan yang dibudidayakan Mas Mamin saya ini berapa luasan nih Mas? Nah, atau menampung berapa pohon nih kira-kira? Karena ini lahan sempit, terus terangi lahan sempit, semua tanaman sawit. Saya coba punya saya sendiri ini sekitar 12 batang sawit. 12 batang sawit saya tumbang demi untuk menanam hybrid khususnya tanaman cabai. Betul, luasannya sekitar 15 kali 50 meter cuman. Muatan cabai sekitar 1.400 sampai 1.500 batang. Iya. Jadi ini hanya memanfaatkan lahan di belakang rumah Belakang Mas, ya? rumah. Yang dulunya juga sawit.
karena ketertarikan dan peluang yang besar yang dilihat sama Mas Mamin, sehingga ya beliau tumbangkan sawitnya untuk budidaya tanaman cabai di belakang rumah. Betul. Harga untuk saat ini nih capai di angka berapa nih Mas? Kalau saat ini saya rasa kalau dibikin rata-rata di bawah rata-rata. Masalahnya pernah sampai melonjak tinggi, pernah sampai di bawahnya. Ini agak standar, tapi di bawah sedikit. Karena kisaran 20.000 sampai 25.000. Kalau 19 tahun nanam cabai, berarti Mas Mamin pengalaman di harga murah, pengalaman di harga tinggi. Pasti dapat itu ya? Pasti. Karena bukan sekali tanam beliau nih ya. Betul. Beliau pasti tahu. Nah, jadi ada di kala di bawah standar, ada kalanya memang harganya di atas standar. Ya, kalau emak-emak yang biasa belanja di pasar mesti hafal harga cabai ya. Dalam budidayanya Mas, cabai ini serumit apa sebenarnya dengan tanaman yang lain? Itu perbandingannya gimana? Tanaman yang lain itu seperti apa kira-kira? Contoh yang mudah atau yang banyakkan ditanam tuh kayak sayuran lanjaran, timun ya kan, kacang atau kangkung bayam, itu kan biasa banyak yang nanam. Tapi kalau cabai tidak semua orang bisa gitu. Nah, itu. Untuk masalah itu, kalau dibandingkan dengan sayuran yang merambat seperti kacang panjang, timun, gambas, pare, dibandingkan dengan tanaman cabai mungkin ya 2-3 kali lipatnya. Untuk tanam cabai itu lebih rumit Mas. Gitu masalahnya, lebih rumit. Ibarat kita itu momong bayi lah Mas, mulai bayi sampai dewasa itu kita momong. Beda dengan yang mungkin tanaman yang lain. Tanaman yang itu pokoknya 2-3 kali lipatnya lah untuk cabai ini. Tapi Mas juga lah. Nah Mas Mamin belajarnya dari mana sebenarnya? Nah, dari awal pasti kan ada proses belajar. Ceritanya dulu begini Mas, saya menikah itu kan jari wong Jawa ngopeni anak wong. Nah saya itu bingung mau dikasih makan apa, sementara posisi perkebunan belum ada saat itu. Akhirnya saya inspirasi buka lahan dikit lah waktu itu. Bibitnya bibit cabut, bibit dari pasar itu, ambil cabut tanam dari 1.200 Mas, awal tanam itu dapat 8 kintal waktu itu. Itu cuman bibit dari pasar ya, cabutan ya. Nah, lambat laun saya kenal dengan petani yang di luar, saya sambangin Mas. Cari ibaratnya kata Pak Jokowi itu belusukan. Saya senang belusukan Mas. Betul. Belusukan ya. Belusukan, saya senang sekali. Petani manapun saya kenal. Jangankan Kuamang Kuning, Muara Bungo, Jambi, saya kenal Mas. Betul itu. Saya belusukan. Luar biasa. Akhirnya saya menggali ilmu, kemudian belajar di YouTube, saya padukan, alhamdulillah ya bertahan. Tiap tahun saya tanam, alhamdulillah ibaratnya boleh dikata ya mendekati berhasil lah ibaratnya, bertahan lah ibaratnya. Masalah gagal sih biasa, cuman kata berhasil itu ya sudah, alhamdulillah saya syukuri. Berapa kali itu udah lumayan lah kayak sekarang dilihat ini ya teman-teman ya. Luar biasa. Walaupun kurang maksimal tapi tetap ya, ini itu Mas belajar dasar ini kalau apalagi kalau untuk di Kuamang Kuning, wah ini udah keren. Jadi mudah-mudahan ini sebagai inspirasi untuk sahabat semua yang melihat ini. Yang jelas Mas Mamin itu orangnya open terhadap dunia ini, hobi juga iya, sehingga ilmunya itu dikejar Mas ya. Tanya ke sana, tanya ke sini, tanya petani yang lebih senior, datangi, lihat di YouTube, dipadukan dan dipraktekkan sendiri sehingga hasilnya bisa seperti ini. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat semua. Ada pesan untuk penonton Jejak Sahabatan ini Mas? Untuk semua pemirsa Sahabat Tani ya Mas ya, dimanapun berada, sebagai inspirasi untuk kita lah. Jangan kita istilahnya berpangku tangan lah, mengharap hasil dari kebun, walaupun kebun itu menghasilkan, tapi kita punya niat untuk menyalurkan hobi dan juga menambah income atau penghasilan keluarga. Lahan sempit pun saya bisa, pelantan hobi dan menghasilkan. Nah itu, jangan berpangku tangan, coba kita bekerja lebih giat demi masa depan. Apalagi kita punya keluarga yang semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kebutuhan semakin meningkat. Yang kita andalkan cuma sawit. Sawit semakin ibaratnya semakin menurunlah penghasilan. Kalau kita punya hobi
bertani khususnya cabai, kenapa enggak? Mari kita bekerja, kita salurkan hobi kita untuk masa depan. Cukup sekian dulu video sesi ini. Pada video selanjutnya kita akan bahas khusus mengenai teknik budidaya yang dilakukan oleh Mas Mamin. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye bye.